Kalau di Jawa ya katanya Raja Keling ini apa yang kita omongin tuh pasti akan terjadi. Wah, Makanya serius mas? dari saya tahu dari zaman dulu tuh nggak mau saya ngomongin yang jelek-jelek ke orang, ngata-ngatain, sumpah-sumpahin tuh. Akhirnya baru tuh kita desak nih si tour guide. Hmm. Kita tanya ke dia, apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, sebelum dia jelasin, dari si A juga udah dapat informasi dari yang teman yang dia ajak. Oke. Katanya ada pembunuhan 1 minggu sebelum kita datang di situ. Wah, mas, sorry mas. Yang dibunuh berarti siapanya mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Alright, yes. Selamat pagi, siang, sore teman Kliwon dimanapun Anda berada. Ya. Semoga sehat selalu Amin. dan harinya menyenangkan ya. Amin. Nah, kita kembali lagi di perbincangan Malam Kliwon. Dan di malam hari ini kita sudah kedatangan seorang teman Kliwon yang cukup unik. Karena biasanya teman Kliwon itu Cukup dengerin unik. kita ya, unik dia. Pertemuannya dengan PMK tuh unik. Oh, Biasanya teman Kliwon itu dengerin kita tuh zaman memedi itu di radio. gitu. Nah, kalau dia dari YouTube-nya. Oh, Unik kan? Berarti iya, yang dia iya, tonton iya. tappingnya, Tappingnya. bukan live saat di on air-nya. Iya, iya, iya. Gitu. Selamat datang Mas Andre. Mas Andre. Selamat datang. Terima kasih. Terima Keren. kasih. Mas Andre ini udah datang 2 kali event PMK. Betul. Pertama Emang iya ya? Iya. Oh, pertama yang Ngobrol untuk Indonesia Maju. Iya, Indonesia Maju. Yang kedua di Borders. Di Borders. Pas hujan-hujan, waktu itu. bro. Hujan-hujan ya. Badai. Badai bener. Tapi di Terabas saja, respect sama teman Kliwon. Respect. Untuk itu kami sudah menyiapkan hadiah. Mana ya, Nu ya? Ini langsung ada. Apa ya hadiahnya? Terima kasih Mas Andrew gitu. Berarti Mas Andrew juga yang berkontribusi juga nih. Iya dong. Bisa Jelas. bikin PMK sampai detik ini. Amin. Mas Andrew terima kasih ya gitu. Saya seruduk dulu boleh nggak? Boleh, badannya gede kok. Merah soalnya kan. Ini Mita the Virgin. Bukan. Ya, udah tahu kan ya PMK gimana? Siap, aman. Lagi mengadaptasi. Manggilnya kita Mas Andrew apa Mas Andre enaknya? Andre aja. Kalau Oke. Andrew ke bule-bulean. Siap. Ya kan? Lah emang Andre, kalau Andre ke apaan? Ya ke Indonesiaan. Tuh kalau teman Kliwon tuh bisa nyambung gitu. Ke Indonesia. Kalau yang belum tahu podcast Malam Kliwon mah Ngaco. nggak. Iya. Tapi Oh, iya. di balik loyalitasnya untuk PMK, waktu itu sempat datang ke event juga, ternyata Mas Andrew ini punya sebuah apa ya? Bukan sebuah, bahkan banyak ya pengalaman-pengalaman Banyak. mistis dan spiritual. Bahkan Mas Andrew sendiri juga cukup peka gitu ya Mas ya, sama hal-hal yang di luar hal logik gitu. Monggo Mas, silahkan diceritakan. Mulai nih. Terserah. Bebas kalau kita sih. Mau jam 2 Oke. pagi baru mulai nggak apa-apa. Mau Kita di sini nih main apa? Gaple Congklak. dulu. Heeh. Siap. Kok main coklat sih? Congklak. Oh, congklak. Coklat. Ya Mas Andrew ini Mas Andre ini cukup unik ya, karena Mas Andre ini tidak pernah ngelamun. Pernahnya apa? Hah? Pernahnya. Pernahnya ngalamin. Oh iya. Iya dong. Siap. Oke. Disiapin. Disiapin tuh. Kenapa gue disiapin? Disiapin. Siap. Oke, let's go Mas. Yuk. Silakan Mas Andre. Cerita ini sedikit cerita aja dulu ya. Ya. Di awal-awal. Ya. Saya tuh pernah kerja di sebuah perusahaan. Kantornya di daerah SCBD. Oke. Wow. SCBD. Langsung aja SCBD. Saya kerja di situ udah 7 tahun lah. Oke. Yang dimana setiap per 3 bulan, per 6 bulan pasti kita tuh ada reward. Oh. Jalan-jalan bisa luar. Kalau yang per 3 bulan itu pasti ke luar negeri. Oh. Per 6 bulan juga ke luar negeri. Tapi ada yang di waktu segang libur di hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh pasti kita keliling Indonesia. Serius? Serius. Enak banget ya.
Ngapain kita gini-gini ya? Tahu gitu jadi Mas Andre. Nah, saya mau cerita ini yang waktu kita jalan-jalan di dalam negeri. Lebih tepatnya itu di Belitung, di Bangka Belitung. Oh, lagi liburan ya Lagi berarti liburan. ya. Oke. Itu pasti sih. Setiap akhir bulan kalau nggak dapat yang keluar negeri, pasti kita yang keluar kota ini deh yang nutupin. Pasti ada jalan-jalan. Nah, di Bangka Belitung itu kita pergi, saya bersama 10 teman. 10 teman ini ya tadi sempat ngomong juga, dari Jakarta ke Belitung itu ternyata cuma kayak setengah jam udah nyampe. Cepat banget. Cepet banget. Iya. Benar. Jadi waktu kita ke sana, ada satu teman saya itu ketinggalan. Jadi nggak sempat ikut. Jadi 10 dulu nih yang pergi nih. Karena kebiasaan. Nanti aja dulu. Nanti akhirnya ketinggalan pesawat. Oke. Iya. Oke. Kita 10 pergi. Ada 4 cowok sama 6 cewek. Oke. Sampai kita di sana, kita dijemput sama tour guide. Belum dibawa ke hotel, kita bawa dulu nih jalan-jalan tuh. Yang saya ingat pertama tuh ke patung Dewi Kuan Yin yang ada di Belitung. Oke. Ketika udah di situ, sorenya kita langsung balik nih bukan balik ya, check in ke hotel. Nah, di hotel ini semua sih nggak ada merasa aneh gitu. Waktu check in, satu mobil doang nih, mobil kita aja yang Elf. Oke. Udah agak maghrib gitu. Turun, semua langsung dapat kunci dari resepsionis. Letak kamar kita itu di lantai 3 di hotel itu. Sedikit gambaran, hotel itu ada 5 lantai ya. Oke. Ada 5 lantai, hotel bintang 4. Ketika kita udah dapat kunci, kita udah tahu nih pasangan kita masing-masing siapa aja nih. Karena ada 6 cewek, 4 cowok. Jadi yang pas lah. Tapi yang satu ini kan ganjil nantinya. Oh Yang iya, ketinggalan benar, nih. yang ketinggalan. Iya. Ini cowok nih yang ketinggalan nih. Kita naik, ada 2 akses yang kita bisa pakai itu. Ada lift sama tangga. Oh, tangga. Oh ya. Lift itu ada 2 tipe lift, yang kebuka samping, bukan yang dua-dua gini ya, yang setengah-setengah. Tapi satunya udah nggak berfungsi, satu yang berfungsi. Dan batas maksimal naik ke lift ini cuma 6 orang Iya. maksimalnya. Kecil ya berarti. Kecil. Ya. Jadi 6 orang naik, 4 orang ini lari nih tangga karena pengen cari kamar yang paling sesuai lah, yang mungkin dekat dengan pemandangan yang bagus. Dibagilah kita. Ada saya sama si H, A sama si Y. Ini cowok nih. Terus yang cewek ini si Bunga sama siapa misalnya gitu. kalau Bunga Kalau nama samaran ntar bingung dia. Iya benar. Udah inisial aja dah. si J sama si D. Oke. Terus ada C sama N, Iya. sama F dan si F. Dua-duanya udah F. F nih. Double F. Oke. Oke. Saya kebiasaan kalau ke tempat baru, kayak ke hotel, ke tempat penginapan atau villa tuh pasti mules. Unik juga tuh. Pasti rasa pengen buang air besar lah. Rasa pengen nandain tempat itu kali. Iya. Nah, Nah, posisi waktu di kamar itu mules nih. Mules. sekarang Enggak. oh, Nah, enggak. kan tempat Tempat baru. Karena belum makan tadi. Oh, ada faktornya. Kalau kayak gitu. Lucu nih temennya. baru mules. Iya, lucu banget. Waktu mau ke toilet, teman saya si H udah di dalam kamar mandi. Berarti kan, waduh, ke tempat yang lain nih. Oke. Oh. Ketika keluar dari kamar, saya malah bingung. Kamar berapa aja mereka nih? Tapi semua satu lantai ya. Iya, iya. Bentuk hotelnya itu tuh Little U. Yang di sini lift, ini tangga. Jadi kamar kita yang sayap ini nih 2 cowok di sini, yang 3 kamar cewek di sini. Saya ke kanan, nggak dibukain pintu karena mungkin cowok sama cowok ya, cowok yang ketok nggak mungkin dibukain. Saya larilah ke kiri, yang di samping kiri. Saya teriakin nama si F. F, di mana? Yang cewek nih dijawab, saya Kak di ujung kamar. Kedengeran tuh ya. Kedengeran. Tapi setelah waktu saya mau ke sana, saya kan jalan nih.
yang Little U itu. Setiap kamar itu kebuka dikit-dikit semua nih, nggak ditutup, tapi dalamnya gelap semua. Oh, berarti belum ada tamu, mungkin pemikiran saya ya. Akhirnya saya ke ujung, saya langsung masuk kamar mandi, langsunglah ritual yang sering saya lakuin di situ. Ya. Waktu saya masuk, anehnya, ini yang pertama yang kejadian aneh ya. Ada pakaian, mohon maaf nih, pakaian dalam wanita, Oke. pakaian dalam cewek lah, warna hitam, lusuh, kotor, jorok lah. Saya liatin tuh, saya langsung berpikiran nih, pasti si F nih, jorok nih mungkin ya. Saya langsung mikirnya ke situ ya, kotor, awas nih si F. Saya selesai pasti saya tegur. Ketika udah selesai, saya keluar, saya langsung panggil F. Kok pakaian dalam kamu tuh berantakan di situ, jorok banget sih. Terus dia bilang, di mana kak? Waktu saya tunjukin, nggak ada. Hilang. Hilang. Itu yang pertama nih. Mungkin salah lihat, tapi nggak mungkin lah, karena kan namanya buang air besar ya, lama tuh. Apalagi badan sebesar ini. Iya lama tuh. Badannya luar biasa. Banyak biasanya tuh. Bukan banyak ya Noy ya. Apa tuh? Kalau segini kan saya buang air besar banyak. Nah, kalau badan sebesar ini Banyak tuh. Lagian ditegesin mulu. Lagi ditegesin mulu. Apalagi badan sebesar ini. Padahal kan kita nggak ada Iya, maksud. itu faktornya itu untuk melihat itu kan berarti kan jadi Makin banyak. lama, makin lama. Iya, benar. fokus nggak Betul. mungkin kayak cuman halusinasi. Betul, betul Mas. udah tuh. Ya udahlah, langsung di skip. Oke. Keluar, balik ke kamar. Karena udah mau siap-siap makan malam. Jadi kita mau keluar lagi cari restoran. Ketika kita udah siap-siap turun, masih nggak ada yang aneh lah sama hotel ini. Turun abis makan, kebiasaan kita kalau jalan-jalan pasti cari dunia malam di sebuah kota tersebut. Sasat. Ya lah pebo di pocok-pocok. Gila. Ini orang Manado kah? Benar. Ngana Manado. Oh benar pasti. Pasti Keren. cari namanya dunia hiburan malam lah. Mau cewek mau cowok sama aja kita tuh. Oke. Walaupun ada 2 cewek pakai jilbab, tapi tetap masuk tuh. Tapi cuma sekedar Iya. ya udah gitu maksudnya aja lah. ngikut Sekedar rombongan, tahu lah, ya. bukan yang aneh-aneh ya. Mhm. Setengah 12, jam 12 udah tuh. Sampai pindah 2 tempat. Jam 1 baru pulang. Ketika pulang mungkin sedikit udah capek atau sedikit mabuk dikit, tapi mabuk jalan ya, bukan mabuk minuman nih. Pulang langsung naik ke kamar masing-masing. Ternyata si 2 teman saya yang di samping, si A sama si Y, bawa teman. Oh, bawa Teman ini ya, Ya. ngerti lah ya. Ya. Nggak ngerti lagi. Bawa teman, udah. Ketika kita tidur di jam 2, jam setengah 3, kejadian selanjutnya terjadi nih di hotel ini. Saya sama si H mendengar kayak ada orang lalu lalang di luar, Oke. kayak langkah, terus ada anak jalan lari-lari kayak gitulah. Terus kayak ada yang ngomong-ngomong. Pemikiran kita ya mungkin, ya namanya kita juga baru pulang, mungkin nih baru pulang juga ya. Oh Iya. ya. Udah. Jam 2 tuh ya. Jam 2-an tidur. Saya sedikit kasih gambaran setiap kamar ya. Semua kamar sama sih. 2 tempat tidur, samping sini kamar mandi, depannya lemari, pintu utama, pintu masuk. Terus yang di tempat tidur yang kedua ada meja rias dan jendela. Saya tidur yang di dekat meja rias. Teman saya di sini. Kebiasaan teman saya si H, dia sering nonton film dari handphone. Oke. Suatu saat bunyilah air keran dari kamar mandi nih. Gitu. Saya lihat teman saya, kok bukan dia yang nonton tapi handphone yang nonton dia. Oh, dia tidur. Ketiduran. Mungkin saya berpikir lagi, positif lagi. Mungkin dia lupa matiin. Saya turun dari tempat tidur, saya ke kamar mandi. Memang tuh lagi yang kalau dinaikin nyala, kalau diturunin
mati. Iya. Ya, kerannya. Kerannya ya. Ah. Berarti kan dia naik nih. Oh. Habis itu saya ke kamar mandi, saya turunin. Saya balik lagi ke tempat tidur. Belum aja kepala saya sandar di bantal, bunyi lagi dia. Kebuka lagi. Deras terus mungkin karena capek dan udah mulai ya pusing ya. Saya bentak aja lah. Ngapain saya nggak ganggu? Pengen istirahat lah. Terus saya biarin tuh nggak matiin. Dan endingnya memang nggak mati sampai subuh. Sampai kita bangun. Nggak mati. Nggak mati. Didiemin. Oke. Karena kita semuanya pada tidurnya subuh ya. Bangunnya kesiangan semua. Tour guide udah nungguin. Seharusnya kita jalan-jalan jam 9. Kita jam 8, kita bangun tuh jam 9. Buset. Jam 9. Itu pun udah panik. Wih, gak dapat sarapan kita dari hotel ini dong. Kalau nggak makan gak ada tenaga. Ya kan? Aktivitas panjang di hari itu. Terus teman saya si Han nelpon resepsionis di bawah. Apakah masih bisa sarapan nih di bawah? Terus kata resepsionisnya, oh bisa. Saya sama si Ha turun dong cepat-cepat. Waktu saya sama si Ha turun, makanannya itu masih dibungkus pakai apa ya? Plastik. Plastik yang Wrap. masih banyak Baru lah, masih baru. baru semua. Wih, keren banget hotel ini. Kita puji lah waktu itu. Keren. Terus sambil dipanggil yang lain ya. Sambil udah beres-beres, udah mandi, langsung turun makan supaya bisa langsung jalan. Pertama, kejadian selanjutnya, saya ngambil roti nih. Roti, mas olesin selai, taruh meses. Baru ditaruh di tempat makan, kita baru mau ngambil tempat apa makanan yang lain atau minuman yang lain. Balik-balik, udah semutan semua nih. Disemutin. Semutnya semut hijau, apa? Si hijau lagi. Hitam. Hitam. Terus gara lihat hijau nih, sorry bang. Nggak apa-apa. Aman bang. Nah, aman ya. Aman ya. Nah, Kalian. rusak Danu. Iya rusak. Nggak copot. Waduh. Udah nggak ada. Ini hitam semua. Oke, siap. Semut hitam. Siap. Terus yang si Ha ini panggil dong resepsionis sama yang penjaga di situ. Mas, ini kenapa ya gini-gini, ada semut nggak? Ya intinya gitulah. Tapi kita pakai logika ya nggak mungkin, baru ditaruh kita jalan udah semutan. Nggak secepat Disemutin itu lah. juga. Nggak Iya. secepat Itu. itulah. Dan semut hitam lagi. Hmm. Oke lah, semua turun, makan. Akhirnya kita jalan-jalan tuh, seharian jalan-jalan. Pulang malam lagi. Oke. Nah itu yang kita tadi cerita tuh ke sekolah Laskar Pelangi. Iya. Yang ke tempat-tempat itulah seharian Turis, sampai tempat turis kita nyebrang ke Mercusuar. Pulang berarti itu malam. Iya. Sebelum kita jalan yang satu datang besoknya. Oh. Besoknya baru datang nih satu, namanya M. Jalan, dia tetap ikut jalan. Pulang kita udah malam atau malam terakhir kita di hotel tersebut. Karena besok kan udah check out kita. Karena kita pergi Jumat, Sabtu, Minggu pulang. Ketika di tempat tidur udah balik ke tempat masing-masing, kejadian lagi nih. Ada suara bolak-balik kayak ribut aja jam-jam 2. Lagi tuh. Ribut. Kayak ada aktivitas ya yang mondar-mandir. Ini yang saya dengar, saya sama si Hendra CH ini ya. Iya. Nggak apa-apa, Nggak Hendra apa-apa, kan udah. banyak. Siap. Oh. Si H ini Siap. kita berdua yang dengar. Saya bilang, ini dari kemarin loh kayak gini. Iya, saya dengar juga, tapi saya diem katanya. Oh ya udah, kita biarin. Besok pagi semua ngumpul. Terus sebelum kita ke bandara kita muter-muter lagi sekali. Baru nih semua buka omongan. Buka omongan nih setiap kamar masing-masing. Pertama yang buka omongan si kamar samping nih, si A sama si Y. Semalam mereka jujur tuh. Kita kan bawa temen nih. Teman itu ngomong, kok kalian berani sih di hotel ini? Nah, tapi waktu itu kita biasa aja. Tapi ketika kemarin sama yang hari terakhir kita tidur jam 2 jam 3, kok kayak banyak lalu lalang ya. Mereka juga dengar ternyata.
Dan semua mengiyakan nih, mengiyakan yang 3 kamar samping yang perempuan. Terus kamar yang samping nih, yang si J sama si D. Kalau si J dan D ini diganggunya beda. Ada yang ngetok-ngetok pintu, Oh iya. sering diketok pintu. Sebenarnya sih mereka nggak aneh karena si yang laki-laki yang si Y ini memang iseng orangnya, tukang ganggu sebenarnya. Tapi waktu itu saking mereka udah benci, mereka buka pintu nggak ada orang. Sedangkan lorongnya kan tahulah hotel ya, nggak mungkin lari kemana dia. Nah itu tuh kejadian tuh. Terus di kamar mereka yang si J sama si D ini, TV-nya tuh sering mati, nyala, yang nggak jelas gangguannya seperti itu. Nah kalau yang di kamarnya si C sama si D, di situ ada kayak noda di dinding. Katanya sih dari hari pertama itu udah nggak enak banget, makanya mereka buat sholat di situ aja tuh. Kok kayak katanya kan ada noda tuh. Waktu dicek ternyata itu bekas darah, tapi yang nggak bisa Hilang. nggak bisa hilang. Dan kita perhatiin setiap di karpet yang jalan mau ke lift ada yang ya gitu, yang bekas noda darah yang mungkin udah mau dibersihin tapi masih ada bekas. Iya. Oke. Nah, yang paling serem yang si kamar si double F nih. Nah, karena si M datang di hari kedua, si M dapat extra bed di kamar enaklah si dia F. cowok, kedua cewek. Iya. Tidurlah dia di Bawah. di samping kasur yang di bawah, yang dekat apa namanya? Balkon. Jendela. Meja rias. Meja rias. Nah, dia kan di hari kedua nih. Ketika dia tidur, dia bukan mimpi ya, antara mimpi atau bukan, intinya dia bilang sejelas lihat dia. Dia lihat ada cewek di dalam cermin, bukan yang membelakangi ya, tapi dalam cermin terus lagi gini-gini, lagi ngatur rambut. Saking dia takut, dia mau teriak tapi ya gimana, namanya laki-laki juga kan ada gengsinya ini. Dia biarin tuh. Tapi setelah kejadian itu setengah jam atau berapa menit kemudian, ada cewek juga yang di samping yang CF. Nah di situ tuh dia bangunin tuh 2 orang ini. Jadi 3-3-nya kenapa diceritain lah. Nah waktu kita satuin cerita semua, si A lagi ngomong, oh pantesan ketika kita mau datang ke Belitung ini, dari yang kita tur yang kita pesen yang satu rombongan itu, kayak memastikan, Mas nggak apa-apa di hotel ini, Mas nggak apa-apa di hotel ini ya, karena kita ya udah nggak apa-apa. Jadi kita, makanya dia tanya nih kenapa, nggak apa-apa nih di hotel ini. Ternyata ada maksud. Akhirnya baru tuh kita desak nih si tour guide. Kita tanya ke dia, apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah sebelum dia jelasin, dari si A juga udah dapat informasi dari yang teman yang dia ajak. Katanya ada pembunuhan 1 minggu sebelum kita datang di situ. Wah, ada pembunuhan. Baru banget dong. Ada 1 minggu. Terus yang Coba. Terus pembunuhan ini orang penting lah, pejabat di sana mungkin atau apa. Yang penting bapaknya bawa perempuan di hotel, diikutin sama istri sama bodyguard lain. Ya terus udahlah. Ya kejadian seperti itu. Intinya gambarnya ada bekas pembunuhan. Makanya yang lift 1 ini nggak dibuka karena ya itu banyak darah waktu mereka turunin di yang lift. Kan tadi kan saya ceritakan ada 2 lift, satu yang aktif, satu enggak. Yang enggak ini bukan enggak aktif karena ya itu masih bekas banyak, belum bersih 100%. Karena dia sempat lari, dia keliling, dan ternyata di hotel itu tuh kosong semua. Cuma kita yang nginap di situ. Karena orang sana nggak ada yang berani Pak berita itu, soalnya kan baru seminggu. Iya benar juga ya. Cuma ada resepsionis, 1 satpam. Dan kita refresh lagi. Oh pantesan seperti ini. Dan kita emang gak ada tamu sih dari kemarin-kemarin tuh. Oke, lalu sarapan gimana tuh? Sarapannya kita doang. Yang tadi yang saya bilang, kita datang udah dibungkusin yang
kayak catering gitu ya, yang udah semua lengkap lah. Dan gak ada yang makan. Emang Padahal udah khusus kita siang. doang nih. Padahal udah siang gitu. Berarti kan gak ada tamu lain. Dan kita perhatiin lagi tuh, sofanya banyak tapi nggak ada. Udah ada yang udah di apa Balik-balikin. dibalik-balikin. Iya, biar nggak berdebu. Itu kan luas banget tuh yang di Serem banget bro, 5 lantai. Di lantai lantai 3 3. semua cuman Iya, lu doang yang nginep ada serombongan. 4 kamar. Itu yang diceritain si tour guide-nya. Mas, sorry mas. Yang dibunuh berarti siapanya mas? Selingkuhan, itulah katanya orang itu. Oh, Dan kejadiannya itu di subuh-subuh katanya. berarti si selingkuhannya ini lari-lari dia. Sempat dikejar atau gimana? Yang Yang nusuk udah darah-darah si ibu, ibunya itu. istri sah itu. Dang. Ini Oke. kalau di berita tuh ada, tapi gua nggak tahu yang ini atau bukan. Saya sempat cari. Kan Nggak saya bilang ada. ketika kita keluar juga dari situ kan hotel itu udah ganti nama atau udah dibongkar, kita udah nggak Oh. tahu tuh. Tapi ini hotelnya. Bukan. Bukan, karena kita tuh Tahun berapa sih? Tahun berapa sih? 2020 Oh. Februari. Sebelum Oh, sebelum COVID Covid. banget. Iya. Iya. COVID kan Maret itu ya. terakhir kita jalan-jalan ceritanya. Mm-mm. Oke. Ya ya. Hotel Saya sempat tuh- cari-cari juga. Nggak ada ya? Saya sempat tanya tuh teman sebelum saya kesini ya. Mm. Hah, ingat nggak nama hotel? Minimalnya nama hotel itu ya. Mm. Terus dia bilang, aduh lupa. Hotel yang berhantu itu ya, dia bilang. Mm-mm. Di WA tuh, nih ada semua. Iya iya iya. Iya. Terus dia bilang mau diceritain ya, iya gue bilang. Sekarang masih ada nggak sih hotelnya? Ya itu yang kita nggak tahu. Nggak tahu ganti nama. Tapi dulu atau- namanya tahu. Kayaknya kalau saya tanya si A, pasti dia tahu karena dia yang booking semua tuh. Oh. Karena pasti masuk ke email dia ya. Iya iya iya, bener. Tengah Dang. kota. Jalan utama. Kayaknya hotel bintang 4 di Belitung tuh nggak banyak deh. Makanya ketika kita jalan-jalan pun ya sedikit cerita nih. Hotel lain tuh penuh kok. Hotel kita tuh kita nggak merasa apa ya, karena mungkin kita rame-rame juga nih ya. Iya. Ternyata kosong sama 2 hari kita di situ. Biasanya kan kelihatan dari parkiran tuh mas. Nggak notice ya, nggak ngeh. Nggak Ya? notice. Oke oke. Oh karena lu naik elf juga ya, jadi nggak ngeh ya. Kecuali bawa mobil 3 gitu Iya. rame-rame, baru biasanya notice tuh, parkirannya kosong. Jadi ceritanya tuh booking hotel sendiri ya, nggak pakai paket perjalanan yang udah di bookingin gitu ya. Kayaknya sama turnya deh, udah sekalian sama hotel yang dikasih itu. Oh. Sama yang tour guide semuanya. Jadi kita tinggal terima bersih di sana. Iya. Serem banget. Berarti Ya, si ya, ya, tuh ya. pihak turnya tuh yang keparat tuh. Kok Sembarangan, pasti dia ngasih nyari harga murah mas. iya, kita kan kalau jalan-jalan pasti cari yang harga miring lah ya. Iya. Karena kita kan rombongan. Bener. Betul betul. Make Iya sense si itu. si tour guide-nya adalah Dia orang diam orang aja orang Jakarta kagak tahu ini mah gas gitu. Pas tahu mah jedotin. Diang. Oke. Tapi gangguannya oke punya juga tuh dari tadi diceritain sama Mas Andre ya. Serem juga sih gua ngebayangin 4 kamar cuman di booking buat sendiri. 5 kamar. 5 kamar, sorry, 5 Iya. kamar buat sendiri. Buat rombongan doang gitu. Dan tadi yang lu lihat pertama tuh ini kali ya, Ya, wujud kotoran itu atau ya, bentuk yang baju kotoran baju dalam yang kotor itu ya. Dia kan deretan yang kamar Iya. yang cewek-cewek itu ya. Itu TKP berarti tuh, kamar yang ada noda Iya, itu. benar. Deng. Ya, Dan ya, ya. semua yang tadi saya cerita ya, setiap pintu kamar yang kosong tuh kan dibuka sedikit doang tuh. Karena memang nggak ada Oh, Nggak ada penghuni. Yang tadi saya bilang gelap, Iya, cuma kebuka. biar nggak ngap. Iya. Mm-mm. Biar nggak pengap. Nggak ada jendela di kamarnya. Jendelanya ada sih, Oh, ada. terali lah. Tapi maksudnya bisa melihat keluar Bisa. gitu. Saya jadi kepikiran salah satu hotel yang belum lama anak-anak kunjungi juga di salah satu provinsi di Indonesia. Juga begitu tuh. Air kamar mandinya susah dinyalain, air panas, air dinginnya. Bayangin Mas, ada air hangatnya nggak? Hotelnya waktu itu. Kayaknya ada. Ada ya, kan? Ada. Lah kita nggak ada air dinginnya. Lah, akhirnya panas doang. Tanya Dencil, bagaimana? Udah jadi K-pop mie? Oh, yang gue ikut. Iya. Lah kamar gua kan nggak bisa air dinginnya. Oh. Pas dibuka langsung mendidih.
Orang mau ngebunuh gua apa gimana sih? Disiram air panas begitu gua. Kayak pop mie. Enggak ada jendelanya, Cil ya. Pengap gitu, serem banget itu. Iya, nggak ada jendelanya dah. Kagak ada jendelanya nu. Serem itu hotel. Auranya bener. Nggak Iya. ada udara masuk, Gak ada udara cahaya ya. masuk, Pak. Kalau dipikir gimana ceritanya coba. Ih, serem. Tapi sedikit bukan informasi, sedikit cerita aja. Hmm. Kita pernah jalan-jalan nih ke Lombok. 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 Oke. Waktu habis yang tsunami tuh, pas banget tuh. Ada kan kejadian tsunami yang di Lombok? Gue malah baru denger ini. Aku lupa deh tahun berapa. Ya, ya. Ada ya. Tsunami intinya. Saya juga nggak ngecek. Intinya ketika kita pergi ke situ, Lombok ini mulai aktif lagi setelah kejadian itu. Oke. Oke. Carilah kita tempat penginapan. Ya Lombok kan cuma satu pulau kecil yang bisa kita puter-puter ya. Dapat di Google, kita pesan sendiri. Tempatnya bagus banget. Tapi setelah sampai di sana tuh ternyata kecil, nggak sesuai dengan Gambar. gambar. Iya. Ternyata itu ya segini doang. Terus masuk ke dalam lagi, bukan yang di tepi pantai. Iya. Nah ketika kita cari deh yang dekat-dekat pantai, dapatlah. Benar nggak? Ada. Gempa sih. Oh, gempa ya? Gempa. Gempa. Mungkin nggak sampai tsunami kali ya. Ya, Tapi emang- intinya ada banyak meninggal lah. 2018 ya. Terus Dapatlah kita di tepi pantai yang memang bagus lah posisinya. Kelihatan tuh masih banyak retak-retak tembok, kolam yang banyak puing-puing jatuh. Kita dapat tempat tuh 3 villa yang kita isi berempat gitu-gitulah. Di sampingnya ini puskesmas atau klinik. Kita 2 malam di situ. Terornya sih cuma sekedar aja ya, nampakin kayak horden putih, terus ada yang berdiri depan, terus bunyi-bunyi nggak jelas. Waktu kita tanya-tanya, ternyata waktu korban-korban yang meninggal ini ternyata dijejerin di depan villa kita semua tuh, karena dekat yang puskesmas ini. Karena satu-satunya puskesmas yang ada di Lombok di situ doang, yang di samping villa kita. Yang mereka bilang mungkin ya gara-gara harga murah, ya itu karena serem. Gitu. Sedikit cerita Banyak aja. banget ya jalan-jalannya Mas ya. Asik Banyak. banget. Kota mana yang paling serem? Yang pernah disambangi menurut Mas Andre? Semarang deh. Ini menurut kejadian serem yang pernah dialami. Oh, kejadian serem Atau- yang dialami. Atau kata-kota serem, masalahnya gue langsung kota lumpia begitu apa seremnya? Lawang Sewunya serem. Lawan Bener. Sewu tuh. Iya. Kita sempat ke situ Kota juga tuh. Lumpia. Tapi yang sedikit membekas ya yang hotel ini sih. Oh, Iya sih. Kalau yang lain tuh Ada sekedar Iya, doang iya. lah. Ada tragisnya soal yang ini ya. ya tragis, kisah tragis. Iya, Semarang kenapa menurut Mas serem? Karena maksud saya ya karena saya sering main di situ. Teman-teman kuliah juga dulu banyak anak universitas negeri di sana, sering bermain di sana, punya cerita di sana. Seremnya kenapa, Mas? Mungkin yang tadi tuh Lawan Sewu. Lawang Sewu. Iya. Oke. Karena kan Iya, kita iya. keliling itu tuh auranya luar biasa lah. Iya. Langsung Iya. keserap tuh. Ya, Pernah dinobatkan sebagai lokasi terserem ya Lawang Sewu ya. Gue lupa deh. Kayak baru-baru kemarin. Sedunia. anjay. Iya. Ngeri banget. Siapa kemarin yang rilis ya, lupa gue. Iya, iya. Oke. Gedung terseram. Siap. Makasih Mas Andre sudah berbagi di perbincangan malam Kliwon. Bisa sedikit lagi nggak? Apa tuh? Boleh. Saya cuma mau cerita. Sebenarnya saya tuh bisa merasakan lah, bisa gini-gini, tapi sejak 1 tahun kemarin udah kayak hilang gitu. Karena Yang tadi tuh setelah saya sembuh dari sakit, kayaknya semuanya hilang deh. Saya tuh dibilang ibu saya tuh wangi, wangi dalam tanda kutip kutip itu ya. Karena ketika saya dilahirin tuh, ibu saya tuh udah lihat tuh banyak yang pengen deketin saya tuh. Katanya ya, kata ibu nih. Oke. Jadi ketika ada orang meninggal di kampung, waktu saya di kampung, pasti saya tuh demam tinggi dan kayak kerasukan yang step, matanya putih tuh. Dari umur 0 tahun sampai umur 5 tahun.
Setiap ada yang mau Pasti yang meninggal. meninggal pasti katanya lari ke saya semua. Ih. Sedikit gambaran. Eh, Tapi 1 tahun terakhir ini setelah saya sembuh dari penyakit ya kayak ya Maksudnya biasa aja. biasa aja. Mungkin merasa tapi tetap masih Merasa sedikit tapi Sedikit. biasanya tuh lebih peka. peka. Oke. Apalagi garis tangan saya tuh coba nih dilihat. Lurus nggak? saya gini. Oh. Apa Mas ininya bedanya Mas? Beda ya. Dia Nggak tegas Ini gitu ya. 1 berbanding 1 juta orang katanya. Anjas. Dua-duanya lagi ya. Hmm. Karena semua tuh bentuknya kayak garis. M nih. Iya benar. Katanya ini raja keling. Apa? Kalau di Jawa ya, katanya raja keling ini apa yang kita omongin tuh pasti akan terjadi. Wah. Makanya Serius, dari saya tahu dari zaman dulu tuh nggak mau saya ngomongin yang jelek-jelek ke orang, ngata-ngatain, sumpah-sumpahin tuh. Oh pokoknya setiap kalau misalnya kesel, sumpahin kejadian. Nggak mau lah. Itu katanya. Hmm. Tergantung bagaimana kita mengimaninya. Iya. Betul. Kalau Mas sekarang yang baik-baik Mas buat kita. Iya Mas, buat kita ya. Mas, tolong Mas. Semoga podcastnya makin besar, Amin. makin banyak pengikutnya, Amin. duitnya makin banyak, Itu dia Amin. Nah, kenceng banget. BU. Amin. dan semoga podcastnya makin panjang selalu. Amin. Apanya? Apa ya? Podcastnya Tahan lama. lama, panjang dan Panjang. lebih banyak lah penghasilannya. di sini. Amin. Amin. Dar. Amin. Tahan lama tuh penting tuh Mas. Oke. Lucu banget Mas Andre. Thank you Mas Andre Oke, sekali oke. lagi udah berbagi keperbincangan. Kesemutan ya. Sebutan ya. Nah buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber, silakan langsung email aja sinopsis cerita gitu ya ke kontak.pmk@gmail.com. Ya. Baik kalau gitu kita jumpa lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah.